Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Wulida Arina Najwa, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi SD, dan perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan oleh Alif Bahtiar Usuluddin dan saya sendiri Wahyu Fiananda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai persebaran sumber daya alam dan hubungannya dengan ekonomi. Sumber daya alam merupakan semua hal yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dengan banyaknya kekayaan alam yang berlimpah dapat dijadikan sumber penghidupan. Sumber daya alam berperan sangat penting dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sumber daya alam yang ada di dalam bumi merupakan barang tambang, di mana barang tersebut dapat diolah menjadi bahan baku, kemudian menjadi barang yang jadi. Setelah menjadi barang jadi, maka banyak manusia yang membutuhkan hal tersebut. Untuk membuat bahan baku menjadi bahan jadi, tentu memerlukan produsen, distributor, dan konsumen. Hal inilah terjalin dalam bidang ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh bahan baku hasil sumber daya alam serta kegunaannya. Asbes, bahan pembuat sumbu kompor dan kaos lampu. Batu bara, bahan bakar, pewarna, dan juga bisa digunakan sebagai pengawet kayu. Kemudian belerang, digunakan pada industri obat-obatan dan korek api. Kemudian batu kapur, digunakan di industri semen, bangunan, dan cat tradisional. Kemudian besi, industri mesin, jembatan, bangunan, dan alat rumah tangga. Kemudian bauksit sebagai bahan baku aluminium, pesawat terbang, dan alat rumah tangga. Kemudian emas sebagai bahan perhiasan yang bernilai sangat tinggi. Kemudian gas alam sebagai bahan bakar. Kemudian minyak bumi sebagai bahan bakar juga. Kemudian mangan sebagai bahan besi baja. Kemudian nikel sebagai bahan pelapis anti karat pada besi. Kemudian selanjutnya adalah timah sebagai peralatan rumah tangga. Dan selanjutnya adalah tembaga, peralatan untuk bahan perunggu. Beberapa bahan baku yang ada di bumi dapat cepat habis jika dimanfaatkan secara besar-besaran. Jika hal tersebut terjadi, maka manusia sendiri yang akan dirugikan. Kita pastinya tahu kalau negara kita ini sangat kaya akan sumber daya alamnya. Tentunya, kekayaan sumber daya alam itu harus bisa dimaksimalkan bagi keberlangsungan hidup manusia, yang pastinya tidak merusaknya. Nah, untuk mencapai sebuah kondisi ketahanan pangan, ada beberapa komponen yang diperlukan dan harus terpenuhi, yaitu 1. Kecukupan ketersediaan pangan. Kemudian yang kedua adalah stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi musim atau tahun. Yang ketiga adalah keterjangkauan terhadap bahan pangan. Kemudian yang keempat adalah kualitas dan keamanan bahan pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, kita harus mengembangkan sumber daya dan potensi lokal. Berikut adalah beberapa potensi kekayaan alam di Indonesia dan persebarannya. Yang pertama adalah potensi dan sebaran pertanian. Indonesia terletak di wilayah Khatulistiwa. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara beriklim tropis yang mendapatkan curah hujan tinggi,
Selain itu, karena berada di jalur vulkanis yang cukup aktif, menjadikan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Artinya, Indonesia memiliki tanah yang kaya akan mineral dan subur, dan itu sangat baik untuk pertanian. Beberapa potensi yang telah dikembangkan di sektor pertanian antara lain yang pertama adalah tanaman padi di hampir semua daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah jagung. Kemudian yang ketiga adalah ubi kayu atau singkong. Ubi kayu ini atau singkong ini merupakan tanaman yang mudah ditanam, bisa di tanah basah ataupun kering, dan juga bisa tumbuh di ketinggian hingga 800 meter di atas permukaan laut. Pemasok terbanyak tanaman ini di Indonesia adalah Jawa Barat. Kemudian yang kedua yakni potensi dan sebaran perkebunan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena suburnya tanah dan mendukungnya alam Indonesia, rakyat Indonesia bisa menanam apa saja dan akan tumbuh, sehingga bukan hanya pertanian, tetapi sektor perkebunan juga bisa ikut dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan. Beberapa potensi sektor perkebunan yang ada dan bisa dikembangkan antara lain, yang pertama adalah tanaman tebu. Bahan pokok untuk gula ini sangat banyak dan mudah tumbuh di Pulau Jawa. Daerah penghasil tebu utamanya adalah di Jawa Timur, Cirebon, Lampung. Kemudian yang terbesar adalah di Jawa Timur ya, karena Jawa Timur adalah penghasil gula terbesar. Kemudian yang kedua adalah kelapa sawit. Bukan menjadi hal yang aneh. Sumatera adalah salah satu perkebunan dan penghasil kelapa sawit yang paling banyak di Indonesia. Hampir seluruh daerah di Sumatera pasti mempunyai perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang ketiga yakni tanaman kopi. Dengan sedang meningkatnya tren ngopi-ngopi lucu di Indonesia dan biji kopi Indonesia yang dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik, harusnya bisa dimanfaatkan dengan segera. Penghasil kopi Indonesia yang terkenal adalah Lampung, Jawa Timur, dan Bengkulu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yakni potensi dan sebaran peternakan serta perikanan. Daging sebagai salah satu sumber protein yang sangat penting juga perlu dikembangkan. Indonesia sebagai negara yang memiliki lahan yang besar, selain untuk digunakan bertani dan berkebun, lahan tersebut juga dipakai oleh para pemilik hewan untuk menggembalakan ternaknya. Peternakan dapat dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan apa yang diternakan oleh pemilik peternakan tersebut. Peternakan besar untuk sapi dan kerbau, sedang untuk kambing dan domba, serta peternakan kecil untuk unggas. Peternakan secara umum menyebar secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Tetapi ada beberapa daerah yang lebih fokus kepada hewan tertentu karena keadaannya lebih mendukung dan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas baik, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadi sentra sapi potong, atau Aceh untuk populasi kerbau ternak terbesar, ayam di Jawa dan Kalimantan, kemudian babi di NTB atau kuda di NTT. Sebagai negara maritim dan mempunyai laut yang luas, potensi perikanan laut Indonesia sangatlah kaya. Selain itu, keadaan alam bawah laut Indonesia juga tidak dapat dilihat sebelah mata jika mengedepankan faktor keindahan, keberagaman, dan pariwisata. Hal-hal ini belum ditingkatkan secara optimal oleh pemerintah. Lain air laut, lain pula air tawar. Perikanan air tawar di Indonesia juga menjadi salah satu potensi yang tidak dapat dianggap remeh. Dengan banyaknya sumber air tawar yang mengalir, danau, sungai, serta waduk menjadikan perikanan air tawar adalah bisnis dan potensi yang menggiurkan. Tambak-tambak atau budidaya ikan air tawar menyebar secara merata di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya ketersediaan sumber air dan hal pendukung lainnya.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai persebaran sumber daya alam dan hubungannya dengan ekonomi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.